Bayangkan dirimu di lapangan mendengar sorakan penonton yang lebih keras dari alarm jamu di Senin pagi. Inilah kehidupan Song Yeo-jun, seorang anak ajaib yang menggiring bola melewati lawan, ekspektasi, dan bahkan takdir itu sendiri. Itu pun kalau si tak berguna ini tidak tersandung oleh kepercayaan dirinya sendiri. Bayangkan berdiri di hadapan lawan legendaris, di mana setiap giringan bola bisa berarti kemuliaan atau aib di YouTube selamanya. Kau kehilangan segalanya karena takdir yang kejam, tetapi tiba-tiba mendapat kesempatan untuk memulai kembali, seperti menekan tombol coba lagi di video game, hanya saja tanpa nyawa tambahan. Dan sekarang bayangkan menemukan bahwa selain bakat, kau mendapatkan kekuatan misterius di lapangan. Siapa sangka, sepak bola juga bisa menjadi kekuatan super? Jika kau pikir Super Bowl itu seru, itu karena engkau belum pernah melihat jantung anak laki-laki Korea yang menderita berdetak lebih kencang dari peluit akhir. Jika engkau sama bergairahnya dengan sepak bola seperti karakter yang terobsesi dalam cerita ini, beritahu kami, apa tim favoritmu? Sebuah wawancara dilakukan dengan beberapa pemain profesional, di mana satu-satunya pertanyaan adalah, adakah pemain yang kau harap ada di timmu? Dan jawaban mereka semua sama. Saking kompaknya, rasanya seperti antrean drive-thru Starbucks, semua orang memesan hal yang sama. Song Yeo-jun adalah nama pemain yang sangat diinginkan oleh orang lain itu, karena auranya di lapangan benar-benar berbeda dari yang lain. Sejak kecil, ia telah memilih sepak bola, dan melihat takdir yang cerah, orang tuanya berinvestasi padanya sejak usia muda, karena ia begitu dihormati, sehingga bola pun seolah meminta tanda tangan sebelum ditendang. Di sekolah dasar, mereka mendaftarkannya ke sekolah sepak bola. Orang tuanya berinvestasi padanya lebih dari orang Amerika, berinvestasi di gym pada bulan Januari, dan dengan hasil yang lebih baik. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dikenal sebagai anak ajaib. Perjalanannya terus berkembang dengan setiap giringan bola yang seolah-olah ia sedang membuat iklan sepatu olahraga. Saking hebatnya, di sekolah menengah, mereka menjulukinya dewa sepak bola. Kepercayaan dirinya bahkan membuat para influencer TikTok iri ketika ia mendaftar untuk uji coba tim universitas. Kepercayaan dirinya selangit. Ia yakin bisa menjadi pemain andalan tim. Di sekolah, mereka memanggilnya anak ajaib, tetapi juga orang yang tidak pernah membiarkan orang lain bermain dengan benar, Messi-nya waktu istirahat sampai ia melihat sebuah permainan yang membuatnya benar-benar ternganga. Ia tidak tahu siapa pemain itu, tapi ia jelas berada di level yang sama atau bahkan di atasnya. Salah satu pencari bakat menjadi gila karenanya. Ia tahu semua tentang perjalanan Son Heung-min, dan mendengarkan apa yang mereka katakan tentangnya. Untuk pertama kalinya, Song Yeo-jun merasakan kekalahan, dan perlahan-lahan keraguan tentang dirinya mulai mengambil alih. Namun semangat kompetitifnya segera mengambil alih. Ia tidak akan membiarkan pemain kelas 2 mencuri perhatiannya. Ia begitu percaya diri sehingga ia tampak seperti pemain Liga Fantasi sebelum putaran pertama, yang berarti itu selalu berakhir buruk. Sejak hari itu, ia mulai berlatih 2 kali lebih banyak setiap hari. Ia berlatih begitu keras sehingga jika ia berada di AS, ia akan menjadi meme seperti pria yang tidak pernah meninggalkan gym. Dari pagi hingga malam, hujan atau cerah, Song Yeo-jun tidak akan melepaskan bola. 6 bulan kemudian, peningkatannya sudah terlihat. Bermain sebagai gelandang tengah, ia membuat yang lain tertinggal jauh. Namun, ini berarti bahkan rekan satu timnya pun tidak bisa mengimbanginya. Pencari bakat itu heboh melebihi orang Amerika yang menemukan wifi gratis di bandara. Son Heung-min sangat marah dengan operan sebelumnya itu. Yeo-jun meminta maaf dan kemudian melakukan hal yang tidak terduga. Benar-benar mengubah rutenya, ia berlari mengejar kesalahan yang telah dibuatnya, secara harfiah. Melihat itu, pemain dari tim lain mulai kehilangan harapan. Anak itu benar-benar iblis di lapangan. Wasit mengumumkan akhir dari babak pertama pertandingan. Peluit wasit terdengar lebih stres daripada kasir McDonald saat Black Friday, dan semua orang meninggalkan lapangan untuk mendinginkan diri dan mencari udara segar. Song Yeo-jun senang dengan penampilannya sendiri sampai namanya dipanggil. Son Heung-min masih terbakar amarah karena operan sebelumnya itu. Ia menyenggol rekan setimnya dan berkata lebih baik ia berlatih mengoper mulai sekarang. Pria itu lebih marah daripada orang Amerika yang menunggu kopi yang telat di Starbucks, tetapi Yeo-jun sudah memberikan segalanya justru karena dia. Dalam latihan, ia berlari lebih banyak daripada pengantar pizza yang terlambat saat Super Bowl. Namun, tiba-tiba pemuda itu mengganti topik pembicaraan. Hanya tersisa 2 bulan lagi sampai kualifikasi Piala Dunia. Jika mereka ingin terpilih, mereka harus berlatih 3 kali lebih keras mulai sekarang. Yeo-jun menjadi termenung. Jika ia bisa terpilih dan tampil baik selama pertandingan, ia akan diakui di seluruh dunia. Tetapi hanya memikirkan tentang giringan dan operan membuat kepalanya sakit. Tiba-tiba, wasit mengumumkan dimulainya babak kedua pertandingan. Son Heung-min bangkit dan memberitahu rekannya untuk fokus agar tidak mengacau lagi. Ia memberikan sedikit keluhan sebagai jawaban tetapi mengatakan ia sudah mengerti pesannya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan mata kanannya mulai berdenyut. Perlahan-lahan, penglihatannya menjadi kabur.
Hyung Min berbalik untuk berbicara dengannya dan terkejut. Yo Jun terbaring di lantai, menggeliat kesakitan. Kemudian, di rumah sakit, dokter mengumumkan bahwa pasien menderita buta warna. Ayah pemuda itu langsung menanyainya. Tetapi pada saat itu juga, Song Yo Jun melihat dunia sepenuhnya hitam dan putih. Untungnya, ia tidak menjadi buta, tetapi itu tidak berarti semuanya akan baik-baik saja. Setelah mendengar bahwa putranya harus beristirahat atau berisiko menjadi buta, orang tuanya mulai meratap. Dengan lembut, ia bertanya tentang sepak bola, tetapi dokter tidak mendengar. Anak itu kemudian mengulangi pertanyaan, ingin tahu apakah ia bisa terus bermain sepak bola. Dokter memberikan jawabannya, dan dunia semua orang di sana runtuh. Tidak dapat menahan diri, Song Yo Jun mulai menangis. 15 tahun telah berlalu sejak hari itu. Dan di sebuah restoran mewah, Son Hong Min mengeluh tentang formasi baru timnya. Memikirkan Piala Dunia membuatnya gugup, seperti seseorang yang akan mengemudi di Los Angeles saat jam sibuk. Menemani temannya, ia bercanda bahwa ia tidak peduli dengan formasi itu. Lagi pula, ia adalah seorang sekretaris umum, bukan seorang pemain. Son Hyung Min menghela napas, tidak percaya ia pernah bermain dengan pria itu. Di TV, sebuah pertandingan dari beberapa hari yang lalu sedang disiarkan, dan di dalamnya, Son Hyung Min adalah bintangnya. Ia bercanda dan mengatakan bahwa jika ia berada di posisi temannya, ia akan mencetak 5 gol lagi. Keduanya tertawa dan mengobrol. Karier Son Hyung Min dimulai setelah Piala Dunia pertama. Ia tahu temannya punya bakat, tetapi mengakui bahwa posisinya sebagai kapten mengejutkannya. Jika bukan karena kondisinya, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena ini, ia akhirnya bertanya pada Son Hyung Min, sejauh mana menurutnya Yo Jun akan melangkah jika ia tidak berhenti. Temannya kemudian bertanya apakah ia menyesal, tetapi Yo Jun mengatakan yang sebenarnya, dan berkata bahwa mendengar pendapat Son Hyung Min mungkin bisa membantunya. Pria itu menghela napas, mengambil gelasnya, lalu meminum birnya sampai habis. Ia menarik perhatiannya. Dia seorang atlet dan mabuk seperti ini, tapi kemudian dia mengatakan bahwa Yo Jun adalah monster di lapangan. Jika ia terus bermain, menjadi legenda bukanlah hal yang mustahil. Yang lain tidak bisa menerimanya pada awalnya, tetapi pemain itu mengatakan bahwa ia tulus. Jika ia sedikit meningkatkan operan dan giringan bolanya, masuk ke tim dunia sangat mungkin. Tetapi dengan itu, ia bermaksud bahwa Yo Jun adalah seorang gelandang yang tidak tahu cara mengoper atau menggiring bola. Dan melihat yang lain bingung, ia akhirnya menggodanya. Son Hyung Min menghela napas dan menyesali nasib temannya. Ia senang bermain dengannya. Song Yo Jun tersenyum dan berkata ia juga merindukannya. Namun di tengah kalimatnya, ia mendengar suara dengkuran, dan ia menemukan temannya pingsan karena mabuk. Ia membawa Son Hyung Min ke mobil dan meminta manajer untuk mengantarnya pulang dengan selamat. Sejenak, Yo Jun menyerah. Ia benci mengurus orang mabuk. Namun begitu amarahnya reda, kata-kata Son Hyung Min masih terngiang-ngiang di kepalanya. Tiba-tiba, hujan mulai turun, dan ia mulai berlari pulang. Sambil melakukannya, ia berpikir bahwa jika bukan karena buta warna, ia pasti bisa bermain. Jika dunianya tidak lagi hitam dan putih, ia bisa mendominasi seluruh dunia sebagai pemain sepak bola. Namun pikirannya segera terganggu oleh sebuah truk. Ia tidak bisa bereaksi karena jaraknya terlalu dekat. Dan memikirkan bagaimana hidupnya bisa berbeda, kecelakaan itu terjadi. Song Yo Jun sekarang terbaring di tanah, bertanya-tanya apakah ia akan diseret dari sana. Di detik-detik terakhirnya, ia berharap bisa bermain sepak bola setidaknya sekali lagi. Tiba-tiba terdengar suara-suara dan ia terbangun. Ia bisa melihat langit biru dan mendengar Son Hyung Min memanggil namanya. Melihatnya muda lagi, ia berkomentar dan yang lain bertanya apakah ia gila. Ia menyebutkan bahwa ia baru saja ditabrak mobil ketika ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Seragam itu milik Dongil, tim tempat ia bermain saat berusia 17 tahun. Song Yo Jun mulai melihat sekeliling dan sejenak bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Tiba-tiba, wasit mengatakan bahwa babak kedua akan segera dimulai. Son Hyung Min mengatakan akan lebih baik jika ia tidak bermain karena ia baru saja pingsan, tetapi Song Yo Jun menahannya dan mengatakan ia akan bermain. Lebih dari segalanya, ia ingin bermain sepak bola lagi, dan ia telah mendapatkan kesempatan itu. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia menyentuh bola, dan sekarang ia juga bisa melihat warna. Pertandingan dimulai, dan dengan senyum di wajahnya, Yi Jun menggiring bola melewati pemain tim lawan. Ia berlari melintasi lapangan merasa lebih hidup dari sebelumnya. Di tengah jalannya, seorang pemain menghalanginya, dan ia mulai menghitung rute lain. Tiba-tiba, 2 pemain dari timnya berteriak bahwa mereka bebas. Jika ia mengoper ke Yang Juchan sekarang, mungkin timnya akan punya kesempatan. Ia bersiap tetapi tiba-tiba cahaya keemasan membanjiri lapangan, dan sepertinya cahaya itu membimbing jalannya ke tempat yang sempurna. Song Yo Jun kemudian menendang dengan sekuat tenaga ke arah itu. Yang Juchan bingung. Secara teori, tidak ada seorang pun di sana, tetapi pada kenyataannya, Son Hyung Min baru saja tiba.
Yojun juga terkejut dengan kemunculan rekan setimnya, tetapi tak lama kemudian mereka berhasil mencetak gol dan semua orang mulai merayakannya. Dari jauh, ia memperhatikan teman-temannya dan akhirnya tersenyum. Di masa lalunya, semuanya berjalan salah, tetapi sekarang ia punya kesempatan. Ia punya satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Maka, Song Yojun berteriak kegirangan dari lubuk hatinya. Air mata menggenang di sudut matanya. Merasakan kebahagiaan bermain lagi bersama rekan-rekan setimnya dan memiliki awal yang baru jauh melampaui apa yang ia harapkan. Dan pada saat itu, ia tidak dapat menyadarinya, tetapi cahaya keemasan itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Pertandingan telah usai, dan tim sekolah Dongil menang 2-0. Senang dengan kemenangan itu, para siswa bersiap untuk pergi, tetapi sepertinya Song Yojun sedang dalam suasana hati yang berbeda. Ia diam dan murung sampai tiba-tiba ia mulai tertawa. Song Yojun tidak percaya ia telah memainkan seluruh pertandingan sepak bola lagi. Perasaan itu nyata, itu bukan mimpi, dan ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia telah kembali. Son Heung-min muncul dan bertanya apa yang sedang dilakukannya, terlihat seperti orang gila. Dengan senyum nakal, ia berkata suasana hatinya sedang baik. Temannya memutar bola matanya tetapi dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Operan tadi luar biasa. Jun mengingat momen itu dan bertanya-tanya apa pilar emas itu. Ia tidak melihatnya lagi sejak saat itu. Dengan seringai ramah, ia mengatakan bakatnya sedang berkembang. Son Heung-min tidak memperhatikan. Ia tidak akan terus membesarkan egonya. Ia berbalik dan mengatakan ia akan pulang dan akan lebih baik bagi Ijeon untuk melakukan hal yang sama. Lagi pula, mereka ada latihan keesokan harinya. Lebih baik istirahat. Malamnya, Song Yojun telah tiba di apartemen lamanya. Ia memasukkan kata sandi dan melangkah masuk, mengamati sekelilingnya. Rumah itu persis seperti yang ia ingat. Ibunya sedang memasak dan berkata makan malam hampir siap. Ayahnya sudah di rumah, duduk di meja seperti biasa. Melihat perbedaan dalam perilakunya, ayahnya bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi ibunya membelanya dan meminta anak itu untuk duduk. Makanannya terlihat lezat dan ia belum pernah makan masakan ibunya sejak ia pindah. Yujun mengambil suapan pertama, tetapi kemudian teringat bahwa meskipun masakan ibunya terlihat indah, rasanya tidak pernah enak. Ayahnya bertanya apakah ia memikirkan apa yang telah dikatakannya. Yujun merasa bingung, tetapi kemudian ayahnya menyebutkan tentang berhenti bermain sepak bola. Pada saat itu, ia ingat bahwa selama masa itu dalam hidupnya, ayahnya telah memintanya untuk lebih fokus pada studinya. Dan di kehidupan sebelumnya, karena buta warna, ia mengambil alih bisnis keluarga. Sejenak, mereka saling menatap sampai Yujun mengambil inisiatif. Ia berkata ia telah mengambil keputusan. Ia tidak akan berhenti bermain dan akan menjadi seorang profesional. Keesokan harinya, pelatih membagi tim menjadi 2 kelompok. Son Heung-min dan Song Yojun berada di tim yang sama, jadi keduanya mulai saling menggoda. Dan ketika temannya bercanda tentang operan itu, ia menjadi termenung. Akankah ia melihat cahaya itu lagi? Pertandingan dimulai, dan tak lama bola dioper kepadanya. Jun bersiap dan memindai lapangan, menunggu sesuatu terjadi. Karena tidak terjadi apa-apa, ia mengoper bola ke depan. Operan berlanjut sampai mencapai kaki Yang Juchan. Ia mengamati tim dan kemudian menendang keras ke depan, membelah lapangan. Bola mendarat tepat di dada Yang Juchan, dan sekarang setelah bola dioper kepadanya, ia pasti akan memastikan untuk mencetak gol bagi tim. Tetapi Park Jung-so muncul di depannya. Keduanya saling melontarkan sindiran dan ejekan ramah sampai Song Yojun berteriak bahwa ia bebas. Yang Juchan tidak berpikir 2 kali dan mengoper bola kepadanya. Ia mendapatkan bola, tetapi sayangnya ia berada dalam jebakan. Ketika ia berpikir untuk mengembalikan operan, cahaya keemasan dari sebelumnya mulai bersinar lagi. Song Yojun menyadari itu jauh lebih kecil dan lebih sempit dari yang terakhir kali. Bertanya-tanya apakah ia akan mampu mencetak gol, ia bersiap untuk menembak. Sebuah senyuman muncul di bibirnya. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Ia tidak akan pernah tahu jika tidak mencoba. Maka, bola meluncur ke arah cahaya itu. Dan seperti hari sebelumnya, Son Heung-min muncul pada saat yang tepat. Ia merayakannya sejenak, tetapi bola akhirnya melenceng. Meskipun begitu, temannya berhasil menendang. Tetapi karena penyimpangan itu, penjaga gawang akhirnya menangkapnya. Son Heung-min mengeluh padanya, tembakan yang melintir sekali. Dan pada saat ia mendengar keluhannya, kesadaran menghantam Yojun dengan keras. Sekarang ia tahu apa sifat dari cahaya keemasan itu. Matahari sudah tinggi, dan sore hari di sekolah tetap tenang. Tapi energi di lapangan justru sebaliknya, benar-benar kacau balau. Yang Juchan menyundul bola dan berteriak agar seseorang merebutnya kembali. Pada saat itu juga Yojun muncul dan menghentikannya agar tidak keluar lapangan. Dalam benaknya, dia mengingat operan terakhir yang telah dia buat. Jika dia mengenai pilar emas itu, Son Heung-min pasti akan mencetak gol. Jadi, dia bisa menarik beberapa kesimpulan tentang cahaya ini. Pertama, cahaya itu hanya muncul saat dia menguasai bola. Son Heung-min mulai berlari, dan yang lainnya mencoba mengejar. Kedua, cahaya itu hanya muncul ketika ada peluang untuk mencetak gol.
Bola mengarah ke pilar, tetapi dia akhirnya gagal pada percobaan pertama. Dan disitulah aturan ketiga muncul. Bahkan jika dia meleset, selama bola memasuki zona emas, Son Heung-min jelas akan bisa mencetak gol gila dengan presisi seperti itu. Dengan kata lain, itu adalah gol yang pasti. Semua orang merayakan gol itu, sementara Yoo-jun berpikir bahwa dengan kemampuan itu, dia pasti tidak akan terkalahkan. Tetapi saat dia tenggelam dalam pikirannya, seseorang dari kejauhan sedang mengawasinya. Anak itu telah melakukan operan sempurna saat rekan-rekan setimnya mulai berlari. Lee Jo-ong-kwan menyeruput kopinya. Dia adalah pelatih tim nasional dan menaruh minat pada Song Yo-jun. Sore itu, Song Yo-jun dan Son Heung-min pergi ke sebuah tos serba. Dan sambil makan, mereka membicarakan pertandingan sore itu. Bagaimanapun juga, mereka telah menang 5-0. Son Heung-min bertanya apa yang sedang dilakukan Yo-jun. Operan-operannya gila. Yoo-jun bercanda bahwa dia akan berhenti mengoper bola kepadanya, dan Heung-min dengan cepat memohon padanya untuk tidak melakukannya. Tetapi itu masuk akal bagi seseorang yang menonton dari luar. Itu pasti terlihat gila. Bagaimanapun, sebelumnya dia adalah pemain tipe box-to-box, posisi di mana pemain harus melindungi timnya di area penalti. Ini sangat cocok untuknya karena stamina dan kecepatannya, dan tiba-tiba saja dia menjadi spesialis operan. Kebingungan itu bisa dimengerti. Tiba-tiba, Son Heung-min mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan bahwa pelatih nasional ada di sekolah tadi. Yoo-jun lalu ingat bahwa pada saat itu, Lee Jong-kwan biasa pergi ke Dongil setiap hari. Dan itu berarti, jika mereka terus bermain seperti itu, tiba-tiba mereka bisa masuk ke tim nasional bersama-sama. Saat itu juga, Yoo-jun membayangkan dirinya bermain untuk tim nasional. Dia harus menemukan cara untuk melakukan operan dengan benar. Keesokan harinya, keduanya melakukan peregangan sambil membicarakan kegiatan hari itu sampai tiba-tiba pelatih muncul, menarik perhatian semua orang. Sebuah bus berhenti tepat di depan mereka, dan beberapa pemain yang mengenakan seragam tim Seoul mulai turun. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan tim itu di sana. Mereka tidak ingat ada pertandingan yang dijadwalkan sampai Lee Jong-kwan turun. Sekarang semuanya masuk akal, pikir Yoo-jun. Pelatih itu masuk dan berterima kasih kepada mereka karena telah menerima permintaan mendadaknya. Guru mereka mengatakan selalu menjadi suatu kehormatan untuk menjamu tim terkuat di negara ini. Keduanya berbicara sedikit tentang niat mereka sampai Lee Jo-ong-kwan menatap Song Yo-jun dan Son Heung-min, tetapi terutama pada Song Yo-jun ingin tahu apa yang mampu dilakukan anak itu. Karena itu, guru Dongil mengumpulkan murid-muridnya dan mulai menjelaskan taktik apa yang akan mereka gunakan. Jika mereka memiliki pertanyaan, mereka bisa memeriksa catatan di papan tulis. Selain itu, mereka bisa melakukan pemanasan. Semua orang berkumpul di sekitar papan tulis untuk pemeriksaan terakhir. Sementara Yoo-jun mengatakan dia akan mengoper semua bola ke Son Heung-min. Dia terus berbicara sampai temannya menyadari sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dalam susunan pemain untuk pertandingan ini. Song Yoo-jun menatap papan tulis dengan sedikit bingung sampai dia menyadari perubahannya. Nama-nama pemain utama ada di lapangan, kecuali nama Son Heung-min. Saat itu, Yoo-jun berpikir mereka benar-benar habislah. Sementara itu, Lee Jo-ong-kwan sedang mengawasinya dari jauh. Dia ingin melihat apakah anak itu bisa melakukan operan seperti hari sebelumnya tanpa pemain terbaik di lapangan. Jika dia membuktikan kemampuannya, mungkin dia akan memiliki kesempatan di timnya. Selama beberapa waktu, sebuah organisasi sepak bola telah didirikan untuk mencari bintang-bintang di seluruh negeri, dan beberapa tim berpartisipasi dalam organisasi ini. Tetapi tim Seoul, yang dipimpin oleh Lee Jo-ong-kwan, berada pada level yang sama sekali berbeda dari yang lain. Pertandingan telah dimulai, dan Yoo-jun mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, para pemain lawan sangat ahli dalam menggiring bola dan operan-operan rumit. Karena itu, bola jatuh di kaki pemain nomor 6. Dia menghela napas dan mulai menghitung koordinat. Begitu dia menyelesaikan perhitungannya, dia menendang bola dengan sekuat tenaga. Bola itu melintasi lapangan, membuat para pemain bertanya-tanya kemana bola itu akan pergi sampai mendarat dengan sempurna di kaki pemain yang menghadap gawang, dan dia mencetak gol pertama pertandingan itu. Song Yo-jun mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan sejati di balik kepemimpinan tim Seoul. Itu adalah gelandang tengah, Oh Seung-min. Malam sebelumnya, Yoo-jun sedang meneliti tim-tim secara online dan dia menemukan sebuah artikel tentang Oh Seung-min yang menyatakan bahwa dia adalah MVP operan. Posisinya sama dengan posisinya, tetapi pria itu tampaknya berada di level yang jauh lebih tinggi yang berarti dia adalah lawan yang kuat untuk dipilih masuk tim nasional U20. Dan jika dia ingin dipilih untuk tim menggantikan pria itu, dia harus meningkatkan kemampuannya. Di masa lalu itu mungkin terdengar mustahil, tetapi dengan zona emas itu dia mungkin bisa melakukannya. Kembali ke permainan, Yoo-jun mencoba segala cara untuk mengoper bola ke Gu Do-gyung, tetapi setiap kali dia melakukannya, pemain yang menjaganya berhasil mencegat bola terlebih dahulu. Meski begitu, dia tetap bertahan, tetapi ini hanya membuat temannya semakin frustrasi.
Karena itu, tingkat keberhasilan operannya sejauh ini adalah 0%, yang berarti dia dalam masalah. Dia tidak bisa melihat cahaya emas, dan tanpanya, tidak ada cara untuk melakukan operan yang akurat. Jika terus seperti ini, mimpinya untuk bergabung dengan tim U20 akan sia-sia. Tiba-tiba, dia melihat Oh Seung-min tepat di depannya. Lawan bersiap untuk menembak dan menggiring bola melewatinya. Bola langsung mengarah ke pemain nomor 7. Dia menangkapnya, mempersiapkan diri, dan menembak, tetapi dia akhirnya mengenai tiang gawang yang membuatnya frustrasi. Melihat itu, Yeojun berpikir bahwa jika Hyung-min ada di posisinya, dia pasti akan mencetak gol. Oh Seung-min dipanggil oleh Lee Jong-kwan, dan begitu anak itu menatapnya, pelatih memuji operannya. Saat itu juga, Yeojun merasa terancam. Ujian dari Lee Jong-kwan adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia harus menemukan cara untuk melakukan operan yang lebih luar biasa dari itu. Dari bangku cadangan, Yang Ju-chan bertanya-tanya, merasa bahwa lini tengah terlalu tertekan. Apakah pertandingan itu akan sepadan tanpa dia dan Hyung-min di lapangan? Sulit untuk menciptakan peluang gol tanpa dua pemain kunci, karena itu tekanannya besar, terutama dengan Oh Seung-min yang mendistribusikan operan ke kiri dan kanan. Tapi mungkin itu tidak sepenuhnya buruk. Akhirnya, sebuah peluang menyerang muncul, dan Yeojun akan melakukan segalanya agar tidak menyia-nyiakannya. Jika dia bisa mengoper ke Gu Do-jung, dia akan menarik perhatian pelatih. Hanya saja dia menghadapi penjagaan ganda, dan ruang untuk menembak sangat sempit sampai salah satu rekan setimnya menarik perhatiannya. Dan mempertimbangkan posisi mereka, lebih aman untuk mengoper kepadanya. Yeojun kemudian bersiap, tetapi suara Lee Jong-kwan bergema di kepalanya. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menendang ke arah Gu Do-gyung. Bola akhirnya mengenai bahu salah satu lawan, yang mengubah lintasannya. Dia menyadari apa yang telah dilakukannya, dan ketika bola akan menyentuh tanah, seorang pemain dari tim lain mencegatnya. Dan dia bahkan berteriak bahwa operan-operannya kacau. Tim lawan mulai melakukan serangan balik, dan sekali lagi, bola jatuh di kaki Oh Seung-min. Dengan perhitungan operan selesai, dia menendang ke rekan setimnya. Bola melayang dan mendarat tepat di tempat yang tepat, dan begitu pemain lawan menembak, sebuah gol tercipta. Saat mereka merayakannya, Yeojun merenung. Gara-gara dia, tim lawan berhasil mencetak gol, dan itu adalah kesalahan fatal yang sangat besar. 15 menit pertama, babak pertama berakhir, dan Song Yeojun merasa sangat buruk. Dia telah melakukan semuanya dengan salah, dan bahkan memberikan gol secara cuma-cuma kepada lawan. Ini benar-benar akhir baginya. Tiba-tiba, seseorang memukulnya dengan permen lollipop. Son Hyuk-min muncul untuk bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Sepertinya operan-operan itu sengaja dibuat salah. Lebih baik jika dia segera menjelaskan dirinya. Tapi, tentu saja, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia ingin mendapatkan perhatian Lee Jong-kwan. Jika memang begitu, mengapa dia hanya mencoba menggunakan operan-operannya? Hyung-min bertanya. Dengan bingung, Yeojun menjawab bahwa itu karena dia pandai mengoper, dan pada saat itu juga temannya memanggilnya idiot. Biarlah, dia sudah melakukan tugasnya di sana. Yeojun sendirian dalam hal ini. Karena sikap temannya itu, dia menjadi termenung. Sisa waktu babak pertama dimulai. Dan dalam benak Yeojun, dia hanya bisa bertanya-tanya apakah dia pandai dalam hal lain selain operan-operan gila yang telah dia buat akhir-akhir ini. Dia sangat berharap Hyung-min mengatakan sesuatu. Sekarang dia sedang memutar otaknya. Karena gangguannya, pemain lawan nomor 10 akhirnya berhasil mengoper. Saat dia menyadari kesalahannya, dia teringat babak pertama pertandingan. Dan untuk menebus waktu yang hilang, dia harus memblokir operan ke Oh Seung-min sebanyak mungkin. Dalam beberapa detik dia berhasil mengejar pemain lawan, tetapi pemain itu akhirnya mengoper bola ke depan. Yeojun tidak menyerah dan mencoba menghentikan pemain lain yang menerimanya. Pemain itu berlari sebelum semua orang bergerak, jadi tidak ada teman di sekitar sampai Oh Seung-min meninggalkan posisinya. Pria itu mengopernya ke depan, dan sambil berlari, anak itu mulai menghitung. Yeojun mengumpat, berharap dia sedikit lebih cepat. Seiring berjalannya permainan, dia terus menekan tim musuh dengan kecepatannya. Sekali lagi, bola sampai di kaki Oh Seung-min, tetapi Yeojun tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dan seperti seorang pengejar, dia muncul di depannya, masih penuh energi. Di bawah tekanan, Oh Seung-min mengembalikan bola, dan ini membuat rekan setimnya menyadari bahwa kualitas operannya menurun. Permainan terus berlangsung seru, dan Lee Jong-kwan mengamati para pemain muda di lapangan sampai pelatih Dongil muncul untuk mengobrol. Lee Jong-kwan mengatakan dia memahami apa yang terjadi di lapangan di antara anak-anak itu, tetapi sang guru menunjukkan bahwa pandangannya salah. Yeojun tidak pernah hanya tentang operan. Dia selalu menjadi gelandang box to box. Dan setelah mendengar itu, pelatih terkejut. Sambil berlari di lapangan, Song Yeojun mengingat masa lalunya. Son Hyuk-min sendiri pernah memberitahunya bahwa dia adalah seorang gelandang yang tahu bagaimana memberikan tekanan besar pada lawan. Dia akhirnya berhasil berada di depan Oh Seung-min, dan kehausannya akan bola terlihat jelas. Meski begitu, pemain lawan tidak menyerah dan bersiap untuk mengoper.
Tetapi kali ini, tendangannya tidak begitu presisi, dan karena itu, bola berakhir di kaki salah satu pemain Dongil. Akhirnya, permainan telah berbalik, dan mereka berhasil mematahkan ritme tim Seoul. Tanpa berpikir dua kali, mereka memulai serangan balik, dan para anak laki-laki di tribun bersorak atas pembalikan keadaan itu. Akhirnya, Yojun telah kembali ke akarnya, pikir Son Hyukmin. Bola kembali ke kakinya. Hanya tersisa beberapa menit dalam pertandingan, dan dia benar-benar terkepung. Melihat sekeliling, dia melihat dirinya tidak punya jalan keluar sampai tiba-tiba cahaya itu bersinar lagi. Dan begitu dia mengenali cahaya itu, adrenalinnya meroket. Zona emas telah muncul di menit ke-45 babak kedua. Dan jika Son Hyukmin ada di bangku cadangan, itu berarti ia juga bekerja dengan orang lain. Bertanya-tanya siapa yang akan mencetak gol itu, Yojun menendang bola ke arah cahaya, dan seseorang datang menyerbu ke arah bola. Gu Do-gyung menyundulnya masuk dan mencetak gol. Tim mulai merayakannya tepat saat pertandingan berakhir. Menonton dari jauh, Lee Jong-kwan membuat keputusannya tentang siapa yang akan menjadi pemain sentral tim nasional U20. Sore hari di sekolah, di area klub sepak bola, Song Yoo-jun sedang duduk di ruang ganti sambil berpikir keras. Tadi, zona emas telah muncul tanpa Son Hyukmin berada di lapangan. Tapi mengapa itu hanya muncul di babak kedua pertandingan? Dia bertanya-tanya. Sebuah video diputar di komputernya, dan dia sedang menganalisis gaya bermain temannya saat dia melihat gerakan, operan, dan kemudian gol yang dicetaknya sampai sebuah kenyataan menyadarkannya. Son Hyukmin jelas di atas rata-rata. Dia tahu temannya hebat, tetapi dia tidak pernah menyadari seberapa hebatnya. Dan ini membuatnya mengerti bahwa cahaya emas muncul ketika mereka memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Gu Do-gyung lebih merupakan pemain bertahan daripada penyerang, yang berarti dia tidak menciptakan banyak peluang gol, tidak seperti Son Hyukmin yang selalu mengubah posisinya di lapangan. Singkatnya, dia adalah penyerang yang sempurna untuk mengaktifkan peluang gol, dan disitulah letak masalahnya. Tergantung pada penyerangnya, Yojun akan menjadi tidak berguna. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya, dan Lee Jong-kwan memasuki ruang ganti, meminta untuk mengobrol sebentar dengan pemuda itu. Malam telah tiba, dan makan malam disajikan. Untuk pertama kalinya, ayahnya takut dengan masakan ibunya. Dia tertawa dan mengatakan itu adalah resep baru yang dia pelajari dari kursus online yang diikutinya. Tetapi di tengah-tengah percakapan, ayahnya memperhatikan Yojun sangat pendiam. Ibunya berkomentar bahwa anak itu sudah seperti itu sejak dia pulang dari sekolah. Dia kemudian bertanya apakah dia sedang dibuli atau semacamnya, tetapi dia menjawab tidak, justru sebaliknya. Sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan Song Yoo-jun mengumumkan bahwa dia telah terpilih untuk tim U20. Ayahnya terkejut. Ini berarti dia akan masuk TV dan segalanya. Yoo-jun tertawa dan mengatakan tidak begitu, tetapi ayahnya sudah sangat bersemangat untuknya. Dia dengan cepat menelepon temannya untuk membagikan kabar baik, dan pemuda itu tidak bisa mempercayainya. Dia tidak menyangka orang tua itu akan begitu bahagia. Yah, di kehidupan masa lalunya, keduanya sangat menderita ketika dia menerima hasil tes buta warna. Ibunya meraih tangannya dan mengatakan dia bahagia untuk putranya. Dia tahu dia telah bekerja keras untuk ini. Saat itu juga, air mata menggenang di matanya. Bisa berbagi kebahagiaan ini dengan orang tuanya benar-benar seperti mimpi. Kali ini, dia akan memastikan untuk membuat mereka bangga. Keesokan harinya, dia dan Hyukmin sedang berlatih di lapangan. Dia memberitahu bahwa pelatih telah memilihnya untuk tim nasional, dan Hyukmin senang mendengarnya. Nasihatnya telah membuahkan hasil. Yojun menggoda bahwa dia masuk karena dia benar-benar hebat, bukan karena nasihatnya. Hyukmin hendak membalas godaan ketika mereka mendengar dua orang berdebat. Yang Ju Chan dan Park Jong-soo sedang berdiskusi sengit. Dia merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya sampai rekannya berkomentar bahwa mereka akhirnya memecah ketegangan. Di dalam tim mereka ada dua orang yang menjadi kepala kelompok. Yojun kemudian ingat bahwa memang ada dua kelompok. Kelompok yang ingin bergabung dengan tim U20 dipimpin oleh Hyukmin dan Yang Ju Chan, dan kelompok yang sepenuhnya menentang tim U20 dipimpin oleh Park Jong-soo. Beberapa dari mereka, seperti Yojun sendiri, bisa akrab dengan kedua belah pihak, tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Park memang sudah tidak terlalu menyukai mereka, dan dengan Ju Chan yang terus mengganggunya, kesabarannya telah habis. Yojun akhirnya mengerti apa yang terjadi di antara keduanya, dan itu masuk akal. Tapi saat melihat mereka, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Api merah berkedip di mata Park Jong-soo, lalu menghilang, dan dia bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya. Tapi bagaimana jika bukan? Dia bertanya-tanya apakah ada zona lain seperti zona emas miliknya. Guru itu menyela keduanya, ingin tahu apa yang terjadi di sana. Melihat guru itu datang, Hyukmin berkata lebih baik mereka segera kembali berlatih. Yojun menoleh ke belakang sekali lagi untuk memastikan. Api itu terasa aneh. Keduanya kembali berlari, dan temannya berkomentar bahwa besok mereka ada latihan dengan tim nasional. Dia bilang dia ingat dan bertanya-tanya apakah di tim nasional juga ada banyak kelompok. Hyukmin berhenti sejenak lalu tersenyum. Dengan atau tanpa kelompok, yang penting mereka bersama.
Yojin bergidik. Tidak biasa melihat Yojin dalam suasana hati sebaik itu. Di lapangan latihan U20, Song Yojin memperkenalkan diri kepada rekan tim barunya. Suasananya cukup serius, dan setiap pemain di sana sedang menilainya. Senyum gugup muncul di bibirnya. Dia pasti akan kesulitan untuk berbaur. Ya, akhirnya dia berada di tempat yang dia inginkan. Dia akan menemukan cara untuk mengatasinya. Di lapangan latihan U20, para pemain sedang pemanasan saling mengoper bola. Seorang anak laki-laki berambut pirang menjadi partner Yujun dalam pemanasan ini. Khawatir dengan apa yang terjadi saat dia tiba, pemuda itu bertanya-tanya, apakah pelatih pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba, rekan setimnya berkomentar bahwa, oh, Seung-min telah kehilangan posisinya karena Yujun. Meskipun staminanya tidak bagus, umpannya sangat akurat. Mencoba untuk berbaur, dia setuju. Umpan orang itu memang mengesankan. Dan saat mengatakan dia akan melakukan yang terbaik, sebuah bola melayang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Dia menghindar di detik terakhir, tapi akhirnya jatuh. Kesal dengan apa yang telah terjadi. Kim Min Seung memujinya dan berkata dia sengaja melakukannya untuk menguji refleks para pemain baru. Mereka tidak butuh orang yang hanya ingin melakukan yang terbaik. Mereka butuh orang yang benar-benar hebat dan percaya diri. Saat itu, Yojun menyadari mengapa pelatih tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Dia ingin Yujun menunjukkan kepada rekan-rekan setimnya bahwa dia pantas berada di sana dengan kemampuannya sendiri. Lee Joong-kwan muncul dan berkata bahwa pada sore hari akan ada latihan taktis. Untuk itu, mereka mengikuti sebuah strategi dan membagi mereka menjadi dua tim. Kim Min Seung berada di tim lawan dan dengan mengejek mendoakannya semoga berhasil. Song Yujun mengingat nama itu dari kejuaraan tahun 2022. Kim Min Seung dikenal karena kecepatannya di lapangan dan pertahanannya yang akurat dengan terampil merebut bola dari tim lawan. Dia benar-benar membuat kekacauan di piala itu dan siap untuk membuat terobosan. Lee Jong-kwan mengumumkan bahwa mereka akan mulai dalam 5 menit, jadi lebih baik pemanasan. Setelah berkata begitu, dia memanggil Yojun untuk mengobrol sebentar. Dia menghampiri pelatih, penasaran ingin tahu ada apa, dan pria itu berkata bahwa dalam permainan ini, dia akan menjadi pemain kartu liar. Dengan kata lain, posisinya di lapangan tidak akan tetap memungkinkannya bergerak bebas antara serangan dan pertahanan. Ini berarti pelatih ingin dia memberikan segalanya dan bebas melakukannya. Oleh karena itu, dia tidak akan menahan diri dan akan menunjukkan kemampuannya. Tapi kepercayaan dirinya cepat memudar ketika dia melihat semua orang bermain sungguhan. Mereka mengerahkan segalanya untuk menguasai bola bagi tim mereka sendiri. Dan pada saat itulah dia sadar bahwa, meskipun dia ingin menunjukkan kemampuannya, tidak ada yang mengoper bola kepadanya. Meskipun sebagai pemain baru, itu agak keterlaluan. Tiba-tiba, Yojun mendengar seseorang memintanya menyingkir, dan ketika dia berbalik, dia melihat dua pemain datang ke arahnya. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi orang itu menabraknya dengan keras dan membuatnya terpental. Seseorang mengulurkan tangan untuk membantunya. Itu adalah Moon Jong-hwan yang meminta maaf karena telah menabraknya. Itu bukan niatnya. Yojun berterima kasih atas bantuannya, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal, kembali ke posisinya. Son Hyuk-min mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang ya, tapi bukan itu yang dibicarakan temannya. Ini tentang yang lain tidak mengoper bola kepadanya. Jika mereka memberinya kesempatan, mereka akan melihat betapa hebatnya Yujun. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berbicara dengan mereka. Ya, jika Son Hyuk-min berbicara dengan mereka, itu akan lebih mudah. Tapi saat temannya hendak pergi, Yujun memintanya untuk menunggu. Tapi pada saat itu, dia tidak bisa bergantung padanya. Dia harus melakukan ini sendirian. Jadi dia bilang dia tidak membutuhkannya. Dia akan menemukan cara untuk menunjukkan kemampuannya. Dia akan membuat mereka menyesal tidak mengoper bola kepadanya lebih awal. Tidak masalah jika bola tidak dioper kepadanya karena dia sendiri tahu cara mengejarnya dengan sangat baik. Moon Jong-hwan terkejut melihat dia telah berpindah dari pertahanan ke penyerangan. Dengan percaya diri, Yojun berkata dia akan merebut bola itu dan maju ke depan. Tapi lawannya tersenyum, dan dalam sekejap mata, dia benar-benar menggoceknya. Yojun terkejut dengan kecepatan itu, tapi dia juga memiliki kecepatan yang menguntungkannya. Tepat saat dia mendekat, Moon Jong-hwan menendang bola ke belakang, yang membuat pemuda itu benar-benar terpana. Dalam beberapa detik, pemain lain muncul dari garis gawang dan menembak ke sisi lain gawang. Pada saat yang sama, penyerang lain menerima bola, tapi saat mencoba mencetak gol, bola malah membentur tiang gawang. Dia tidak percaya dia telah melewatkan itu, padahal sudah sangat dekat. Saat pemain itu mengeluh, Yujun merenungkan apa yang baru saja terjadi, fisik, kecepatan, dan pengambilan keputusan dalam mengoper. Orang-orang itu jelas berada di level yang berbeda, dan pada saat itulah dunianya runtuh. Biasanya mereka yang tak punya anjing berburu dengan kucing. Tapi bagaimana jika dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memiliki kucing? Dia menyerang seorang pemain untuk mendapatkan kesempatan merebut bola, tapi bola itu dioper ke depan. Meski begitu, Yujun tidak menyerah dan terus mencoba, tapi waktu operan mereka lebih cepat daripada yang bisa dia ikuti. Jadi itulah kekuatan tim nasional. Operan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menerima bola.
yang kedua adalah melihat sekeliling, dan yang ketiga adalah mengoper. Tapi kecepatan operan seperti itu belum pernah dia saksikan sebelumnya. Mereka bahkan tidak membuang waktu pada langkah kedua. Mereka selalu melacak satu sama lain di lapangan, itulah sebabnya kecepatan dan presisinya tinggi. Yo Jun tahu dia tidak bisa mengimbangi kecepatan itu untuk saat ini, tapi dia juga tidak bisa hanya diam saja tidak melakukan apa-apa. Moon Jong-won bertanya, apakah anak baru itu tidak lelah terus-menerus gagal? Ada beberapa hal yang tidak mungkin terjadi bahkan dengan kegigihan. Pemain yang akan menerimanya merayakan operan itu. Tapi tiba-tiba, pemain lain dengan kaos merah mencegat bola. Lee Jong-seok membalas, mengatakan bahwa pola bagus yang sering diulang juga bisa dipatahkan. Moon Jong-wan terkejut. Dia tidak menyangka dia akan mendapatkannya. Pertahanan dengan cepat maju, dan Lee Jong-seok menyerah. Karena si anak baru sangat menginginkannya, inilah saatnya untuk menunjukkan keahliannya. Bola berhenti di kaki Yo Jun, dan dia berterima kasih. Dia akan memastikan untuk menunjukkan kemampuannya. Dia berlari dan sesuatu mengejutkannya di sepanjang jalan. Perlahan-lahan, beberapa titik cahaya keemasan mulai muncul, yang berarti kesempatannya untuk mencetak gol lebih dari satu. Tim nasional benar-benar berada di level yang berbeda, tapi ada masalah. Titik-titik itu terlalu jauh. Dia tidak yakin apakah bisa mencapainya, jadi dia memutuskan untuk mendekat. Tapi ada seseorang yang mengawasinya, seperti hantu. Kim Min Sung telah muncul tepat di depannya. Yo Jun bertanya-tanya apakah dia bisa menggocek melewatinya atau membuat pilihan yang lebih aman, yaitu mengoper ke belakang. Dia kemudian ingat apa yang dikatakan lawannya tadi, dan memutuskan untuk mengerahkan segalanya. Keduanya saling melontarkan ejekan, karena salah satu dari mereka akan pergi dengan perasaan terhina. Saat mereka saling menatap, waktu seakan berhenti, sampai Yo Jun menggiring bola dengan kakinya, dan mencoba melewatinya di sebelah kanan. Tapi Kim Min Sung sudah menduga pilihan itu dan bergerak ke arah sana. Namun, itu adalah tipuan. Yo Jun sebenarnya bergerak ke kiri. Dia merayakan sejenak karena berhasil melewatinya, tapi kemudian merasakan kehadiran di belakangnya. Kim Min Sung memang lebih cepat dari yang dia duga, dan yang lebih parah, dia tidak tahu kaki mana yang akan digunakannya untuk mencoba merebut bola. Tiba-tiba, api merah mulai berderak, menarik perhatian Yo Jun. Ada panah merah yang berasal dari kaki kiri pemain lain yang menunjuk ke bola, dan perlahan-lahan, cahaya merah mengisi panah itu. Saat terisi penuh, Kim Min Sung menyerang dan mengambil alih bola dari Yo Jun. Tapi, sayangnya baginya, itu belum cukup. Yo Jun menghubungkan titik-titik itu dan mengerti apa arti zona merah itu. Keduanya terus berlari sampai Kim Min Sung mendatanginya dengan percobaan lain, kali ini dengan kaki kanannya dan ke arah Song Yo Jun. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menguji teorinya untuk melihat apakah zona itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dan benar saja serangan itu datang saat panah terisi penuh. Kim Min Sung terkejut. Dia tidak menyangka gerakannya akan terbaca seperti itu. Pemuda itu tersenyum dan mengejeknya. Bagaimanapun, sekarang si pirang itu sangat mudah ditebak baginya. Song Yo Jun menembak ke arah salah satu zona emas, dan bola langsung mengarah ke kaki Son Hyujman yang tersenyum lebar. Dia menembak, dan golnya tepat sasaran. Para veteran terkejut. Itu adalah serangan yang hebat dari dua pemula. Sementara itu, Lee Joong-kwan sedang mengamati mereka. Yo Jun dan Hyuk Min berhasil bertahan bahkan di antara para profesional nasional. Dia benar-benar telah membuat taruhan berisiko pada mereka berdua, tapi itu sepadan. Seseorang mendekat dan memanggil nama Song Yo Jun. Begitu pemuda itu berbalik, dia berhadapan dengan Kim Min Sung, matanya menyala dengan tekad. Api di tatapannya sama seperti yang dia lihat pada Park Jong-so hari itu. Apa artinya itu? Dia bertanya-tanya. Apakah Kim Min Sung mencari gara-gara, tapi tekad di matanya berubah menjadi sapaan. Dia menyambutnya dan mengatakan dia menyukai apa yang telah ditunjukkan Yo Jun. Pemuda itu bingung sejenak, tapi yang lain dengan cepat menjelaskan bahwa tidak mudah melewati pertahanannya. Dia pantas diberi selamat. Dengan sedikit canggung, Yo Jun berterima kasih padanya dan rekannya itu pergi. Entah dari mana, seseorang mengoper bola ke Kim Min dan memintanya untuk mengembalikannya. Dia tersenyum dengan cara yang kurang ajar. Aku akan pastikan untuk mengoper bola ke temanku, katanya sambil menendang, mengenai wajah rekannya tepat setelahnya. Yo Jun bertanya apakah dia sengaja melakukannya, dan Kim Min Sung menjawab ya, dan karena itu, dia tidak mengakui rekan itu sebagai seorang pemain. Senyum Yo Jun membeku di wajahnya. Orang itu benar-benar gila. Karena pemecahan penghalang di babak pertama, babak kedua berjalan cukup lancar. Bola datang kepadanya, dan kapanpun dia bisa, Yo Jun menghindari Kim Min Sung, membuat yang lain benar-benar tercengang. Selain itu, dia juga mendapat bantuan dari cahaya keemasan. Dan dalam kedamaian itu, sesi latihan pertama mereka dengan tim nasional berakhir. Tapi yang paling tidak dia duga adalah dia benar-benar kelelahan secara fisik. Yo Jun melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa yang lain tampaknya baik-baik saja dan terkejut. Son Hyujman memberinya selamat karena langsung diakui. Dia sendiri butuh waktu 2 hari. Mendengar komentar itu, Yo Jun berhenti,
Apakah itu berarti Son Hyukmin mengakui kekalahannya darinya? Dia bertanya, dan temannya menyuruhnya untuk pergi saja, tapi sudah terlambat. Yojun sudah mengukir kata-kata itu di dalam jiwanya. Sungguh melegakan mengetahui dia telah melakukannya dengan baik. Zona merah telah banyak membantunya. Mendapatkan pratinjau tentang kaki mana yang akan digunakan untuk menyerang dan pada saat apa sangatlah tidak adil. Dia tidak menyangka zona baru akan muncul, tapi itu masuk akal. Cahaya keemasan melambangkan kesempatan dan cahaya merah berarti permusuhan. Karena itu muncul saat upaya merebut bola dan bertahan, itu masuk akal. Dia bertanya-tanya apakah ada lebih banyak warna. Selain itu, dia belum pernah melihat hal seperti itu di kehidupan masa lalunya. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Yao Sung-su memberikan perintah kepada para pemain, menyuruh mereka untuk lebih cepat dan lebih cepat lagi. Begitu Yo-jun menyelesaikan rangkaian latihannya, dia mengambil beberapa menit untuk bernapas. Sudah 3 minggu sejak dia bergabung dengan tim nasional, dan berkat latihan dan kehidupan sehari-hari, dia mendapatkan beberapa teman. Salah satunya adalah Lee Jong-seok, penyerang tengah yang mewakili Korea di seluruh dunia. Tak lama kemudian, Moon Jong-won bergabung dengan mereka sambil membawa air. Mereka juga telah menjadi teman. Pemuda itu selalu menikmati umpan-umpan Yoo-jun. Moon Jong-won dianggap sebagai penyerang top di Liga Korea. Selain itu, dia juga memiliki Kim Min-sung dan Son Hyuk-min di sisinya. Semua orang yang berkumpul di sana dianggap sebagai monster sepak bola Korea. Hyuk-min berjongkok dan bertanya apakah mereka sudah mengemas tas mereka. Yo-jun bingung pada awalnya, tapi tak lama kemudian temannya mengingatkannya bahwa Piala Sendai akan segera tiba. Memang, hanya tersisa 2 hari sebelum kompetisi dimulai, pikirnya. Piala Sendai adalah turnamen persahabatan yang diadakan di Jepang dengan peserta tim U20 dari Brasil, Prancis, Jepang, dan Korea. Di kehidupan sebelumnya, Korea kalah dari Brasil, dan Prancis hanya berhasil mengalahkan Jepang. Dengan kata lain, Korea berakhir dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Bagi yang lain, ini mungkin hanya pertandingan persahabatan, tapi baginya, inilah yang akan menentukan posisi resminya. Dia ingat betapa sulitnya bagi Hyukmin untuk mengamankan posisinya. Dia harus membuat namanya dikenal bagaimanapun caranya. Setelah Piala Sendai, semua orang akan tahu siapa Song Yo-jun. Akhirnya, hari perjalanan tiba, dan mereka menuju Sendai, sebuah kota bersejarah kecil di Jepang. Semua orang sangat bersemangat tentang perjalanan dan pertandingan persahabatan itu, tapi Hyukmin punya rencana lain. Dia selalu ingin mencoba manisan Jepang. Melihat apa tujuan temannya, Yoo-jun mencoba mencari teman lain untuk jalan-jalan. Dan ketika Lee Jeon-seok berkata dia akan makan ramen, dia langsung bersemangat. Keduanya lalu pergi ke restoran tradisional Sanpachikyo. Yoo-jun makan dengan lahap, tidak menyisakan setetes pun. Memang, ramen Jepang adalah yang terbaik. Yoo-jun teringat dompetnya tertinggal di hotel dan bertanya apakah temannya bisa membayarnya, tapi dia hanya membawa 200 yen. Mendengar percakapan itu, pemiliknya langsung bertanya bagaimana mereka akan membayar. Tiba-tiba, Yoo-jun mendengar suara yang tidak asing. Seseorang sedang bermain sepak bola di jalanan dengan orang-orang di sekitarnya. Pria itu lalu berkomentar bahwa jika lawannya berhasil merebut bola darinya, dia akan membayar 2 kali lipat taruhannya. Mendengar ini, Yoo-jun punya ide. Dia dan Lee Jong-seok menghampiri kelompok itu dan ikut dalam tantangan. Orang-orang mulai berkumpul untuk menonton. Pria itu bilang aturannya sederhana. Mereka hanya harus merebut bola darinya dalam waktu 30 detik. Keduanya mulai pemanasan, dan Yoo-jun berpikir tentang betapa beruntungnya dia di Korea karena ayahnya. Anak laki-laki itu mendekat dan bertanya siapa yang akan maju lebih dulu. Saat itu, dia berdiri dan berkata dia ingin maju lebih dulu. Jadi keduanya berhadapan, dan jam mulai menghitung mundur. Anak laki-laki itu menyerangnya tanpa berpikir 2 kali. Yoo-jun bereaksi, tapi segera sadar dia kehilangan jejak bola. Dia tidak percaya bola itu ada di tempat yang sama seperti sebelumnya, tapi lawannya kembali dan berkata dia hanya mempermainkannya. Semua orang mulai tertawa, dan Yoo-jun merasa malu. Dia mencoba untuk tidak terbawa suasana, dan berkata bahwa kali ini dia yang akan mulai. Nah, itulah tekad yang dia bicarakan. Pertandingan akhirnya dimulai, dan keduanya memulai duel. Pria itu cepat dan punya kontrol bola yang bagus. Giringannya nyaris mustahil, saking terlatihnya. Itu hampir seperti tarian panik di mana bola dikendalikan dengan ahli. Yoo-jun melihat celah, tapi saat dia menyerang dia sadar telah ditipu ketika pria itu mengoper ke belakang. Dia terkejut sejenak, tapi mendapatkan kembali bola itu lebih penting daripada mengagumi lawannya. Namun, alarm berbunyi. 30 detik telah habis. Yoo-jun terkejut. Dia tidak merasa waktu berlalu. Lawannya memberinya selamat dan memanggil penantang berikutnya. Yoo-jun meminta maaf pada Jong-seok. Lawan itu lebih kuat dari yang dia duga. Ya, dia bisa menyerahkannya padanya. Mulai sekarang, tinggal duduk dan menonton saja. Keduanya saling menatap dan anak laki-laki itu bersiap. Saat waktu dimulai, dia menyerang ke depan. Dia percaya diri, merencanakan apa yang akan dia lakukan untuk menipu lawan.
dia akan menggunakan kiri atau kanannya, tapi begitu dia melihat ke depan berpikir untuk lewat tengah, dia berhadapan dengan konsentrasi lawannya. Ini membuatnya ragu sejenak. Dialah yang memegang bola, jadi kenapa dia merasa terjebak dalam perangkap? Sepertinya yang ini hebat, menarik. Dia menyiapkan bola dan memulai serangkaian giringan sambil berdiri di tempat yang sama. Yujun terkejut. Kontrol bola pria itu sangat bagus. Itu tidak setara dengan level amatir. Jong Seok belum mengambil langkah, dan ini mulai mengganggunya. Dia kemudian mencoba melakukan gerakan yang tidak akan bisa ditahan oleh orang biasa. Bola diangkat ke udara dan dilempar ke arah Jong Seok, tapi dia tahu itu tipuan, jadi dia tetap di posisinya. Dan begitu pria itu datang dengan tendangan, yakin dia telah melewatinya. Jong Seok mengangkat kaki kirinya mencegat bola. Pria itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi, dan sekarang bola berada di bawah kendali lawannya. Yojun terkejut dan segera pergi merayakan dengan seniornya. Seniman itu mendekat dan berkata dia punya insting yang bagus. Sambil memberinya selamat, dia menyerahkan 1.000 yen yang telah dia janjikan. Itu adalah jumlah yang pas yang mereka butuhkan untuk ramen. Keduanya berterima kasih karena mereka bersenang-senang, dan seniman itu juga berterima kasih pada mereka. Segera, orang-orang mulai bubar, dan mereka kembali ke restoran. Tiba-tiba, seseorang datang memanggil anak laki-laki tadi. Nagai mendekat dan berkata pelatihnya kalang kabut mencarinya. Dia bertanya kapan temannya tiba, dan Nagai bilang di awal pertandingan. Jika harus kalah dalam pertandingan seperti itu, lebih baik tidak memulai sama sekali. Anak laki-laki itu tersenyum dan kemudian menunjukkan pemberat yang ada di kakinya. Nagai mengejeknya. Dia punya cara berlatih yang aneh, tapi lebih baik segera kembali. Anak laki-laki itu menutup tas dan mengambil ranselnya. Sebenarnya, dia adalah seorang gelandang di Liga Jepang. Namanya Sadoren. Hari besar telah tiba, dan untuk pembukaan Piala Sendai, pertandingannya adalah Brasil versus Korea. Dulu, Brasil menang 3-1, tapi kali ini, Yujun ada di lapangan. Dia akan memastikan untuk mengubah masa lalu menggunakan kekuatannya. Pertandingan dimulai. Dan yang membuat Yujun putus asa, dia berada di bangku cadangan. Karena ini, kecemasannya meroket. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengubah keadaan dari pinggir lapangan. 1 jam sebelum pertandingan, di ruang ganti tim Korea, Moon Jong-won menggunakan POK sebagai alat tawar untuk mendapatkan operan dari Yo Ujun. Anak itu berkata tidak, tapi temannya terus memohon, ingin mencetak gol kecil. Tapi tiba-tiba, pelatih Lee Jong-won datang dan berkata Yo Jun tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Brasil. Kali ini, dia akan tetap di bangku cadangan. Yo Jun mulai bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah, tapi tiba-tiba, cahaya keemasan mulai bersinar. Tampaknya Lee Jung-kwan punya strategi agar mereka menang. Pertandingan berjalan lancar, tapi dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Lagi pula, 10 menit babak kedua telah berlalu, dan pada saat itu juga berhasil mencetak gol pertama. Dudu Barbosa, nomor 9 dari tim Brasil, telah mencetak gol pertama dan sedang merayakan poin tersebut. Meski kebobolan, tim Korea berhasil merebut kembali penguasaan bola, dan penonton menjadi liar. Meskipun skornya 1-0, mereka tidak menyerah, dan itu membuat semua orang di sekitar bersemangat. Min Chae maju ke lapangan dan memberikan operan kepada Lee Jong Seok, tapi Izzy Elvitarino menghadang dan merebut bola. Jong Seok memanggil pertahanan, tapi sudah terlambat. Mereka terus mengoper bola, dan bola itu kembali ke kaki Duo-Duu. Yoju memperhatikan bahwa waktu operan antar pemain sangat singkat. Mereka juga cepat, tapi tim Brasil berada di level yang berbeda. Apa yang mereka lakukan secara berbeda? Dia bertanya-tanya. Tiba-tiba, suara Jong Seok muncul di kepalanya. Dalam tantangan tempo hari, dia telah memahami lawan dengan mengamati gerakan mereka. Dan karena dia berada di bangku cadangan, dia ingin menggunakan momen ini untuk mengamati lawan. Hanya ada satu masalah. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ya, kalau begitu, dia akan melakukan apa yang bisa dijangkaunya. Bisakah dia melihat zona-zona terbentuk dari bangku cadangan? Tapi saat dia memikirkan itu dan bagaimana cara kerjanya, sebuah gol diumumkan, membuat Lee Jo-ong-kwan khawatir. Itu adalah gol lain dari Dudu melalui operan Eziel. Yojun akhirnya menyadari bahwa keduanya selalu bersama. Aziel selalu menjaga kontak dengan Dudu di titik butanya, dan Dudu berhasil mengoper bola padanya tanpa menoleh ke belakang. Berikutnya adalah operan tik-tak yang memungkinkan Dudu untuk maju melewati pertahanan dan mencetak gol. Saat tim merayakannya, Yojun sadar bahwa kedua orang itu adalah bintang tim. Lee Jung-kwan memanggil namanya, dan dia menjawab, sudah waktunya baginya untuk bersiap. Dia akan melakukan pergantian pemain. Akhirnya, gilirannya telah tiba. Para komentator mengeluhkan pertandingan itu. Brasil mendominasi lawan, tapi tiba-tiba sebuah informasi sampai ke telinganya. Dia mulai mengumumkan pergantian pemain, tapi saat melihat Go Min Chang keluar, dia terkejut. Menggantikannya, masuklah pemain baru Song Yujun. Rekan-rekan setimnya menyambutnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, mereka lebih baik bersiap karena Yujun punya stamina untuk berlari di seluruh lapangan. Para pemain Brasil merayakan gol kedua sambil mengamati lawan mereka.
Son Heung-min merasa perbedaan antara kedua tim sangat besar. Meski begitu, dia mencoba memotivasi tim, tapi semua orang sedang dalam suasana pesimis saat itu. Ketika dia pikir semuanya telah hilang, Son Heung-min mendengar pengumuman pergantian pemain. Gila, senyum mulai kembali ke wajahnya, dan mungkin hanya satu pemain, tapi harapan telah kembali ke tim. Moon berlari sekuat tenaga dan memberikan operan kepada Lee Jong-suk. Begitu dia mendapatkan bola, seorang pemain muncul di depannya, tapi dia menatap matanya dan melaju melewati lawan. Dia merasakan perbedaannya. Pemain itu tidak terlihat sama seperti beberapa menit sebelumnya. Jong Seok mengoper ke Yujun, yang berhasil menangkapnya tanpa membiarkan bola dicuri. Ini adalah pertama kalinya anak itu di lapangan. Mari kita lihat bagaimana penampilannya, kata komentator. Tampaknya dengan masuknya dia, suasana di lapangan mulai memanas. Dudu menyadari perubahan suasana, pemain nomor 17 itu bukan sembarang pemain pengganti. Dalam upaya mengoper, bola akhirnya berhasil dicegat. Tepat saat inilah, neraka akan dimulai. Yujun harus mengimbanginya. Bola dikirim langsung ke Dudu, yang berada di separuh lapangan lainnya. Dia menyadari di depannya ada dua pemain bertahan. Dia bisa melewati mereka, tapi tiba-tiba sebuah suara mendekat dari belakang. Pemain baru itu entah bagaimana berhasil menyusulnya. Yeojun menganalisis formasi itu. Seperti yang diduga, Ezeol dan nomor 15 datang dari belakang. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan mereka sebelum mereka mendekati gawang. Ini akan menjadi Do-Do melawan dia dan Kim Min Seung. Mereka menyerang ke depan, dan Do-Do mengangkat bola. Karena bolanya melambung tinggi, Yo Do dan Min Seung melihat kesempatan untuk menangkapnya. Tapi saat keduanya mendekat, lawan mereka tersenyum. Dia merebut bola sebelum salah satu dari mereka dan mengirimnya ke atas lagi. Yo Do menyadari giringan itu, tapi tidak bisa menghentikannya. Dudu pergi dengan bola, mengatakan bahwa pemain nomor 17 telah mengecewakannya. Keduanya mengejarnya, tapi itu sia-sia. Sementara dia menarik perhatian, timnya berhasil memposisikan diri. Saatnya memulai kesenangan. Yujun mencoba merebut bola, tapi Eziel mengoper ke Van Dijk, dan pada saat itulah dia sadar segitiga itu terbentuk lagi. Sementara itu, para komentator menjadi heboh, bertanya-tanya kepada siapa Van Dijk akan mengoper. Eziel tersenyum. Kombinasi mereka itu hanya bisa dihentikan jika diantisipasi. Jika lawan berkedip, bahkan sedetik pun, mereka akan mengirim bola ke arah lain. Karena ini, mereka menamakan posisi itu segitiga bermuda. Eziel sekali lagi menendang lurus ke Do-Do, tapi tepat saat bola tiba, Yujun melangkah ke depan dan merebutnya sepenuhnya. Pemain Brasil itu sedikit terkejut. Dia tidak menduga itu, tapi pemain Korea itu telah menguraikan cara bermain mereka di posisi itu. Dia berhasil mengamati formasi itu saat duduk di bangku cadangan, dan pada akhirnya bola selalu berakhir di kaki Do-Do. Dia tidak akan tertipu oleh gerakan itu lagi. Dia menendang bola dengan keras dan meluncurkannya. Semua orang menonton bertanya-tanya kepada siapa dia menendang sampai bola mendarat di kaki Son Heung-min. Yujin menarik napas dan menyuruh temannya berlari. Seperti yang diinstruksikan, dia mulai menuju ke area lawan, dan lapangan Brasil sama sekali tidak terjaga. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk mencetak gol. Son Heung-min berlari seolah hidupnya bergantung padanya, sementara para komentator menjadi gila dengan perubahan di lapangan itu. Dia berhasil mencapai area gawang. Son Heung-min menembak, tapi kiper Ali menyelamatkannya. Min Seok-jun muncul untuk mengambil bola pantul, tapi bertanya-tanya kepada siapa harus mengoper sampai dia mendengar suara memanggilnya. Yeojun meminta bola. Tanpa berpikir dua kali, dia mengoper, dan zona itu muncul. Sudah waktunya bagi mereka untuk mencetak gol. Bola menuju ke arah cahaya, dan Son Heung-min tersenyum. Yujun selalu memberikan operan terbaik. Saat bola melayang ke arah gawang, rasanya segalanya mulai bergerak dalam gerakan lambat. Tangan Ali terulur untuk mencoba menangkapnya, tapi bola itu lewat dan masuk ke gawang. Tribun dan para komentator terdiam melihat kebangkitan yang dilakukan tim Korea. Semua karena masuknya pemain nomor 17 ke lapangan, Son Heung-min menarik napas lalu merayakan kemenangan itu. Itu adalah gol yang fenomenal. Salah satu komentator merayakannya, tapi yang lain telah memperhatikan sesuatu. Meskipun Son Heung-min berada di posisi yang bagus, Song Yeojun-lah yang menciptakan peluang gol. Tampaknya duo Korea ini masih akan membuat gebrakan. Di luar lapangan, pelatih tim Brasil, Gattuso, sedang mengamati mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka merusak kemenangannya yang sudah pasti. Mungkin sudah waktunya untuk memasukkan Gonçalves ke lapangan. Pertandingan dilanjutkan. Son Heung-min lebih bersemangat dari sebelumnya. Meski begitu, terlepas dari usahanya, Brasil terus mengoper bola ke depan. Yujun mengumpat. Tampaknya mereka hanya mencoba membuang-buang waktu dengan mengoper bola bolak-balik. Lagi pula, masih ada 10 menit tersisa dalam permainan. Dia menggertakkan giginya dan mengejar bola. Begitu dioper, Yujun berbalik dan mengejarnya lagi. Satu lagi dioper ke depan. Dari jauh, Dudu mengamati tekad lawannya. Dia tidak ingin menang dengan strategi seperti itu. Terlebih lagi, dia bahkan belum berhasil membalas pencurian bola sebelumnya.
Saat dia berpikir, dia mendengar serangkaian teriakan dari tribun diikuti oleh pengumuman komentator. Song Yujun berhasil merebut bola. Dia merayakannya, percaya diri dengan staminanya. Saat itu, pertahanan Brazil mulai mundur. Eziel meminta blokade, dan semua orang mulai bergerak ke arah Yujun, tapi dia bisa melihat semuanya melalui zona permusuhan. Dia menggiring bola melewati keduanya, mengejutkan mereka. Dan ketika cahaya keemasan muncul, dia menendang ke arahnya. Sayangnya, kali ini tendangannya tidak mencapai cahaya itu, yang menjadi masalah karena menyulitkan mencetak gol. Moon Jongwan berhasil menyambut bola, dan kiper bergerak ke arahnya. Yo Ujun tahu bola itu akan diblok, jadi dia harus memikirkan cara untuk bereaksi. Dia mengamati lapangan dan mulai memikirkan kecepatan bola dan lawan di sekitarnya. Mempertimbangkan segalanya, bola mungkin akan berhenti di sudut sisi kanan. Tapi meski membentur sisi, bolanya terlalu tinggi, dan akan berakhir keluar. Hanya tersisa beberapa menit untuk melakukan rebound. Kalau begitu, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Yujun mengambil ancang-ancang dan melakukan tendangan salto. Dia harus menendang bola bagaimanapun caranya. Bola itu terbang kembali ke area gawang, memberi mereka kesempatan kedua. Kedua pelatih menyaksikan perubahan tempo dalam permainan itu. Para penggemar sudah menjambak rambut mereka karena sangat cemas. Ketika bola masuk ke gawang, terjadi keheningan sesaat sampai komentator berteriak luar biasa dari lubuk tenggorokannya, dan semua orang menggila. Song Yojun telah membuat perbedaan di lapangan, tetapi satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan sekarang adalah masa lalunya. Kesedihan saat menerima hasil buta warnanya sangat kontras dengan sekarang. Dia memukul dadanya dan mulai berteriak. Semua temannya juga memberinya selamat. Serangan itu sangat indah untuk ditonton. Yo Jun berdiri dengan percaya diri sekarang, ingin mencetak gol lagi. Satu gol lagi dan mereka bisa mengalahkan tim papan atas U20. Sementara orang Korea merayakannya, orang Brazil berkumpul. Mereka bingung dengan pembalikan keadaan itu. Tim Korea tidak pernah seofensif itu sampai-sampai muncul pertanyaan tentang apa yang mereka pikirkan. Yang ada di lapangan adalah Brazil. Sepak bola mengalir di darah kami. Mereka tidak seharusnya takut pada satu pemain yang menonjol. Itu bukan gaya mereka. Selama bola masih dimainkan, mereka akan terus mengejarnya. Mereka telah berhasil membuat mereka goyah. Baiklah, sekarang waktunya untuk membalas. Perlahan, kepercayaan diri mulai kembali ke tim. Nah, ini baru wajah-wajah yang dia kenal. Sudah waktunya menunjukkan kepada mereka kemampuan tim terbaik di dunia. Tersisa 5 menit dalam pertandingan. Brazil telah merebut kembali penguasaan bola. Pertandingan ini benar-benar memanas. Kedua tim menolak untuk menyerah. Ketika Yujun melihat bola mengarah ke Van Dijk, kekhawatiran melandanya. Tidak ada seorang pun di sana yang berencana untuk kalah. Dia mengoper, bola kembali berakhir di kaki Eziel, bahkan sambil memerintahkan blokade. Segitiga bermuda telah dimulai. Tim Korea mencoba mengimbangi, tetapi operannya terlalu pendek, tepat, dan cepat. Bola kembali ke Duu dan dia maju. Van Dijk memanggilnya dan memberikan sinyal. Dia menyadari bahwa area itu kosong. Jika dia bisa mengirimkannya ke sana, itu akan menjadi peluang untuk mencetak gol. Tapi tiba-tiba, Yo Ujun muncul tepat di depannya. Duu menatapnya, akhirnya berhasil menyusul. Dia tahu hal yang benar adalah mengoper ke Van Dijk dan memastikan gol, tetapi dia juga tahu risiko yang bisa timbul dari itu, jadi dia tidak akan menerima kekalahan seperti itu. Dudu bergerak menuju Yujun, tetapi pemain Korea itu tahu jika dia membiarkan pemain Brazil itu lewat, mereka akan kalah. Dunia melambat. Dia mengamati setiap gerakan lawannya. Duu membungkuk seolah-olah akan menerobos dari tengah, dan Yo Ujun bersiap. Tapi kemudian dia menyadari bahwa pusat gravitasi lawannya telah bergeser arah, dan ketika kakinya bergerak untuk tipuan, Song Yojun menendang tepat di tengah, merebut bola darinya. Semua orang tercengang oleh ini. Yo Ujun berhasil menghentikan Duu. Pemain Brazil itu meminta pertahanan, tetapi pemain Korea itu berlari, mengontrol bola. Tidak ada yang bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia berhasil merebut bola di menit terakhir. Akankah tim Korea mampu mencetak gol lagi? Ini adalah kesempatan menyerang terakhir Korea. Dudu memberitahu mereka untuk memblokir dengan cara apapun, dan 3 pemain bergegas menuju Yujun. Sekarang dia benar-benar terkepung. Kemanapun dia melihat, zona emas juga tidak muncul. Pemain bernomor punggung 3 berhasil berada di depannya. Yujun berpikir cepat dan menghindar. Bahkan tanpa munculnya kesempatan, dia akan tetap mempertahankan penguasaan bola. Dia tidak boleh kehilangan kesempatan ini apapun yang terjadi. Bagi pemain lain, Yujun itu kontradiktif. Giringannya tidak hebat, tapi dia tahu waktunya. Seolah-olah dia bisa memprediksi gerakan mereka. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar. Kesempatan telah tiba. Dia menendang bola, menembus seluruh pertahanan Brazil, dan dari belakang, Lee Jong-sok datang menyerbu, siap untuk mencetak gol itu. Dia menendang dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, ketegangan meningkat dan keheningan menyelimuti stadion. Bola meluncur ke arah gawang dan masuk di detik terakhir. Semua orang menggila.
Untuk pertama kalinya, Korea berhasil mengalahkan Brazil 3-2. Dari jauh, Yo Jun menyaksikan teman-temannya merayakan. Dia tidak percaya mereka berhasil mengalahkan Brazil. Dia telah mencapai 2 assist dan 1 gol dalam pertandingan pertamanya untuk tim nasional. Kehidupannya sebagai pemain benar-benar telah dimulai sekarang. Lee Jun-gwon tercengang. 20 menit Yo Jun di lapangan adalah semua yang dibutuhkan baginya untuk membalikan keadaan. Waktu terus berjalan saat dia berpikir dia pasti sedang menyaksikan kelahiran seorang bintang. Song Yo Jun memiliki masa depan cerah yang menantinya. Dia hanya perlu tahu cara memolesnya. Di hotel tim Korea, makan malam baru saja disajikan. Lee Jo-ong-kwan menyuruh semua orang makan dengan baik dan para anak laki-laki berterima kasih padanya. Moon sangat menyukai ayam panggang. Dia sangat suka daging. Sementara itu, Son Heung-min memasukkan 1 permen lollipop demi 1 ke dalam mulutnya. Melihat kekacauan itu, sang pelatih sedikit menyesali apa yang dikatakannya tadi. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya dan dia bertanya pada Moon di mana Yoo-jun. Dan pemuda itu berkata bahwa teman sekamarnya bilang dia lelah dan akan tidur. Di kamar, dia berguling-guling di tempat tidur. Dengan semua adrenalin itu, dia tidak bisa tidur. Itu bisa dimengerti. Meskipun itu pertandingan persahabatan, mereka telah mengalahkan tim besar. Selain itu, beberapa insiden juga terjadi setelah pertandingan saat mereka meninggalkan lapangan. Song Yo-jun didekati oleh Jong Se-op, seorang reporter dari KBC Sports Channel. Dia meminta wawancara, dan Yo-jun setuju. Tapi karena ini yang pertama, dia sangat gugup berharap dia tidak mengatakan sesuatu yang bodoh. Dudu juga muncul meminta untuk bertukar kaos dengannya. Yoo-jun terkejut. Dia tidak menyangka itu. Karena reaksinya, Dudu mengira dia tidak mau, tetapi anak itu dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa bintang masa depan Brazil ingin bertukar kaos dengannya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Yo-jun senang berpikir mereka bisa menjadi teman. Akhirnya, pelatih Yeo Sung-soo memanggilnya untuk berbicara. Yo-jun sedikit bingung dan bertanya siapa yang menemaninya. Dia hanya berhadapan dengan pendiri Komite Nasional U20 Korea. Singkatnya, mereka ingin mengirimnya untuk belajar di Spanyol selama 1 musim dan kemudian kembali bermain untuk Korea. Tampaknya sederhana, tetapi mendapatkan permintaan seperti itu setelah pertandingan pertamanya terasa menakutkan. Yah, jika dia bertindak gegabah, dia bisa berakhir dalam masalah besar. Lagi pula, jika dia tidak berlatih, dia akan mendapat masalah. Untuk menghindari pemikiran itu untuk saat ini, dia berkata akan berbicara dengan orang tuanya. Semua ini terjadi hanya 3 jam setelah pertandingan, jadi dia sangat lelah. Ketika dia akhirnya memutuskan akan tidur nyenyak, seseorang masuk ke kamarnya. Pelatih Lee Jo-ong-kwan datang mencarinya. Melihat wajah anak itu, dia bertanya apakah dia harus pulang, tetapi Yo-jun bersikeras agar dia tetap tinggal. Pelatih duduk di tempat tidur, dan pemuda itu bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia mulai mengatakan bahwa itu bukan hal yang serius, tetapi dia ingin tahu apakah Yo-jun bertujuan untuk menjadi pemain profesional. Dan setelah mendengar itu, dia terdiam. Melihat kebingungan itu, Lee Jong-kwan bertanya apakah dia berniat untuk kuliah. Yo-jun merenung. Jika dia harus belajar, dia akan kehilangan banyak waktu. Dan dalam kehidupan ini, dia telah memutuskan untuk menjadi bintang sepak bola. Karena itu, dia mengatakan tidak. Dia ingin mendedikasikan dirinya secara eksklusif untuk sepak bola dan menjadi seorang profesional. Lee Jun-kwon kemudian berkata bahwa jika dia belum menerima tawaran apapun, dia ingin membantunya. Yo-jun tidak percaya bahwa pelatih ingin membantunya dengan karirnya. Saat itu tahun 2009, yang berarti Korea belum memulai debutnya di luar Asia. Dia mungkin akan direkomendasikan untuk liga pertama ini, tetapi dia ingin bermain di level yang lebih tinggi. Untuk memastikan, Yo-jun bertanya apakah itu untuk membantunya berkembang di sini di negaranya, tapi Lee Jun-kwon mengatakan tidak. Dia ingin mengirimnya untuk berlatih dan berkembang di luar negeri. Seketika itu juga, dia membeku. Pelatih bertanya apakah dia tahu tentang Liga Super, dan setelah mendengarnya, Yo-jun menjadi gila. Ya, dia pernah bermain di Liga Turki itu ketika dia lebih muda, jadi dia punya koneksi. Faktanya, dari sanalah bek Korea terhebat, Choi Yang-ho, berasal. Dengan kata lain, itu adalah rute di mana kesuksesan dijamin. Dari ekspresi pemuda itu, Lee Jong-kwan akhirnya berpikir bahwa dia tidak menyukai ide itu. Jika dia ingin ke level yang lebih tinggi, ada juga pilihan Liga Jepang. Yo-jun tersenyum dan berkata bahwa jika itu adalah liga yang direkomendasikan oleh Lee Jong-kwan, dia akan memikirkannya. Tapi dia bahkan tidak perlu selesai bicara agar pelatih mengerti bahwa bukan itu yang diinginkan pemuda itu. Yo-jun meminta maaf, tetapi Lee Jo-ong-kwan kemudian mengatakan yang sebenarnya. Mulai sekarang, dia akan menerima beberapa tawaran seperti itu. Jadi, dia harus tahu bagaimana memilih. Dia kemudian mengerti apa yang coba dikatakan pelatih dan berterima kasih atas sarannya. Ya, karena dia masih muda dan tidak berpengalaman, Lee Jung-won khawatir.
Dan karena dia tidak bisa merekomendasikannya ke liga yang dia tahu, dia bisa menemukan seseorang untuk membantunya membuat keputusan. Jadi dia ingin tahu apakah pemuda itu ingin diperkenalkan kepada seorang agen olahraga. Yo Ujun terkejut. Agen benar-benar bertanggung jawab atas karier seorang pemain, mulai dari kontrak kecil hingga negosiasi dengan klub besar. Karena dalamnya pekerjaan itu, dia tidak bisa mempekerjakan sembarang orang. Memiliki seseorang yang direkomendasikan adalah pilihan terbaik. Sangat bersemangat dia mengatakan ya. Tapi Lee Joong-kwan terlihat sedikit sedih, dia sangat ingin dia pergi ke liga-liga itu. Dari dompetnya, dia mengeluarkan sebuah kartu kecil dan memberikannya kepada pemuda itu. Itu adalah kontak untuk agen Kim Ji-ho. Yo Jun senang, dia menyukai nama itu. Ketika mereka kembali ke Korea, Lee Jung-kwan akan memperkenalkannya secara pribadi. Jadi, dia akan pergi sekarang dan membiarkan pemuda itu beristirahat. Tapi begitu dia membuka pintu, Moon menerobos masuk dan tidak sengaja menabrak pelatih. Pria besar itu awalnya bingung dengan suara aneh itu. Dan ketika Lee Jong-kwan keluar dari balik pintu, dia memukul anak itu. Segera setelah itu, dia pergi dan menyuruh keduanya untuk bersikap baik. Moon bertanya apa yang dilakukan pelatih di sana, dan Yoo Jun mengatakan itu adalah inspeksi. Begitu mereka masuk, dia berkata bahwa keesokan harinya, dia akan mengoper bola ke Moon selama pertandingan, dan anak itu bersorak. Dia mengandalkan Yoo Jun untuk mencetak gol. Sambil bercanda, anak itu mencuri tas makanan ringan milik yang lain dan mulai makan sendirian sementara Moon mencoba mengambilnya kembali. Keesokan harinya, pertandingan mereka melawan Prancis diumumkan oleh para komentator. Formasi tim Prancis adalah formasi heksagonal dengan pemain-pemain yang akurat, sementara formasi Korea datang dengan proposal baru setelah pertandingan melawan Brazil. Semua sudah dijelaskan, kedua tim mulai memasuki lapangan. Yoo Jun merasa suara itu aneh. Kemarin tidak seperti itu. Yah, mengalahkan Brazil adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ada lebih banyak reporter yang hadir daripada hari sebelumnya, dan kru syuting berada di posisi yang jauh lebih baik. Mengingat kemenangan konsisten tim Brazil, keributan itu masuk akal. Yah, ini bagus untuknya. Dia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan dengan tepat pemain seperti apa dirinya. Kevin dan Anthony datang menyerang. Koneksi operan antar pemain cukup konsisten. Yoo Jun berlari ke arah mereka tetapi merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu tentang waktu operan Prancis mengganggunya sampai dia masuk dan merebut bola. Dibandingkan dengan Brasil, mereka sangat lambat. Dua zona muncul, satu lebih besar dan satu lagi sedikit lebih kecil. Dengan itu, Yoo Jun melihat sekeliling dan menyadari bahwa Sun Hyuk-min berada di dekat satu zona dan Moon Jong-won di dekat yang lain. Yang terluas seharusnya milik Sun Hyuk-min, jadi jika dia pindah ke yang tersempit, dia berteriak pada Moon Jong-won dan rekan setimnya mencetak gol. Yoo Jun merayakannya, tetapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Orang yang mencetak gol pertama adalah Sun Hyuk-min. Tetapi jika dialah yang mencetak gol, apa yang terjadi pada? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Moon Jong-won muncul di belakangnya dengan panik. Yoo Jun mencoba menjelaskan dirinya, tetapi kenyataannya dia telah lupa. Moon Jong-won bertahan di Liga Korea bukan hanya karena bakatnya. Dia punya kebiasaan bermain buruk saat suasana hatinya sedang jelek. Tim Prancis sedang menyerang, tetapi Kim Min Sung merebut bola dan mengopernya ke depan. Sepertinya Prancis terus-menerus kehilangan penguasaan bola dari Korea. Yoo Jun masuk, membuat lawannya waspada. Di dalam kepalanya, dia tidak bisa berhenti, memikirkan betapa anehnya ini. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia selalu berhasil merebut bola untuk dirinya sendiri. Prancis jelas tim yang kuat, tetapi gerakan mereka tampak agak kaku. Tiba-tiba, dia mendengar suara, dan ketika dia melihat ke samping, dia melihat sekelompok besar fotografer mengambil banyak foto secara berurutan, yang jelas mengganggu pemain lain. Pada saat itu, dia tersadar. Mereka berusia 17 tahun dan tidak terbiasa dengan tekanan media. Terlebih lagi, mereka kebobolan gol pertama dari tim yang belum terlalu hebat. Mereka belum memiliki kekuatan mental untuk menangani semua tekanan ini. Memiliki bakat bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam sepak bola. Cahaya keemasan mulai terbentuk, dan tak lama kemudian muncul satu lagi. Lagi-lagi, dia harus memilih. Moon Jong-won berlari di sisinya, dan dia terkejut dengan semangatnya untuk mencetak gol. Yoo Jun membuat pilihannya dan menendang keras ke arah salah satu pilar emas. Bola mengarah ke cahaya, dan dia berharap Moon Jong-won bisa mencetak gol. Tetapi begitu bola memasuki zona, Seon Jong-woo menembak, dan kiper Prancis Louis Deldort menangkap bola. Yoo Jun merasa sedih. Itu nyaris sekali. Tetapi ketika Seon Jong-woo meminta maaf padanya, dia merasa bingung. Jika dialah yang menembak, itu berarti, hampir seperti hantu, Moon Jong-won muncul di belakangnya, bergumam bahwa bola tidak dioper kepadanya lagi. Yoo Jun merasakan campuran penyesalan dan ketakutan. Dia tahu dia telah membuat pilihan yang salah. Lagi pula, suasana hati temannya sekarang sangat buruk. 43 menit babak pertama telah berlalu. Nabi Cabi dari Prancis akhirnya berhasil menguasai bola.
Dia menyadari ada yang salah dengan pemain bernomor punggung 11, karena pada saat itu dia terlihat seperti orang bodoh. Ya, terserahlah. Dia akan terus maju. Dia terhubung dengan Kevin, yang berada tepat di depan gawang. Ini membingungkan pemain nomor 2 tentang siapa yang harus dijaga. Dia maju ke arah pemain yang lebih dekat, tetapi ini membuka ruang bagi Kevin untuk mengoper bola kembali ke Nabi. Dia menendang keras ke arah Pierrean yang berada di sisi lain gawang, dan dengan sundulan, dia berhasil mencetak poin. Mereka merayakannya, dan dengan itu, pertandingan menjadi imbang. Yujun menyadari bahwa mereka mungkin sudah mulai terbiasa dengan tekanan. Jika terus seperti ini, akan semakin sulit bagi mereka untuk mencetak gol. Babak pertama berakhir, dan para pemain meninggalkan lapangan untuk beristirahat sejenak. Yujun panik karena berkat dia, Moon Jong-won bertingkah seperti orang bodoh. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta pelatih untuk menggantikannya. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin itu bukan ide yang bagus. Belum ada yang mengetahui kebiasaan buruk Moon Jong-hwan ini. Mereka hanya mengira dia adalah pemain yang tidak konsisten. Jika dia meminta pergantian pemain, itu bisa menimbulkan masalah. Jika dia mengabaikan rekan setimnya, dia akan merusak permainan. Dan jika dia membiarkannya, Nabi akan terus menciptakan peluang gol. Tidak ada jalan keluar lain. Di babak kedua permainan, dia harus menemukan cara agar si bodoh itu mencetak gol. Maka babak kedua pun dimulai. Eun-jon sedang memikirkan strateginya ketika seorang pemain mendatanginya. Dia menghindar, tetapi menyadari mereka jauh lebih agresif dari sebelumnya. Dari jauh, Pierre berteriak keras untuk memotivasi tim, dan api keinginan untuk menang menyebar di antara rekan-rekannya. Tampaknya gol di akhir babak pertama telah memberi mereka semangat. Yujun benar-benar dalam masalah karena Prancis sekarang bertekad untuk menunjukkan kekuatan mereka. Shadi sangat bersemangat dan begitu dia menerima bola, dia menyundul dan mengopernya ke Kevin. Melihat rekan setimnya telah menerimanya, dia tidak membuang waktu dan terus berlari. Meskipun lebih lambat, Prancis juga tahu cara melakukan segitiga bermuda dan saat bola berputar, bola kembali ke Shadi yang sekarang sudah jauh menembus lapangan musuh. Tanpa berpikir dua kali, dia mengoper ke Pierre yang berhadapan langsung dengan gawang. Tetapi begitu dia mencoba mencetak gol, dia dihadang oleh Cha Sang-min. Performa tim Prancis jelas berbeda dari babak pertama. Bisakah Korea mengimbangi secara psikologis? Kata komentator. Yeojun menyadari bahwa kali ini timnya lah yang terguncang. Dan untuk mengubahnya, entah bagaimana dia harus membuat Moon Jong-hwan mencetak gol. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Lee Jeon-seok bertanya apakah dia mencoba menciptakan gol untuk Moon. Dia bilang dia memperhatikan bahwa rekan setimnya sedang merajuk dan itulah sebabnya dia bertingkah seperti orang bodoh. Mengomentari beberapa hal lain yang dia perhatikan, situasinya menjadi sangat jelas. Yeojun terkejut karena kemampuan observasi rekannya benar-benar tajam. Dan pada saat itulah sebuah ide muncul di benaknya. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan agar Moon Jong-hwan mencetak gol. Pertandingan berlanjut dengan kecepatan penuh dan Song Yeojun maju di lapangan. Dia ingin menemukan cara untuk meningkatkan pengamatannya meskipun harus dengan paksa. Jadi dia mengambil waktu sejenak untuk membaca lawan di depannya. Pusat keseimbangannya telah bergeser. Sekarang dia harus tahu ke arah mana lawannya akan pergi. Dengan tenang, dia semakin fokus menilai postur dan kebiasaan anak itu. Dan akhirnya, sebuah gambar terbentuk di depannya, menunjukkan ke arah mana lawannya akan pergi. Dengan itu, Yujun berhasil merebut bola. Saatnya menggunakan ini untuk keuntungannya. Dia selalu mengantisipasi pergerakan lawan-lawannya di lapangan. Tetapi untuk membalikkan keadaan, dia juga perlu mengamati rekan satu timnya. Jika Min Seok-jun berada di kiri, dia bisa mensimulasikan kapan dia mungkin akan mengoper kepadanya. Dan berdasarkan apa yang dia lihat, dia membuat keputusannya, memutuskan untuk mengirim bola ke sisi Sun Jong-gu. Melihat semuanya berjalan sesuai prediksinya, Yujun merasa senang. Sayangnya, operan itu akhirnya tidak terhubung, dan bola keluar menjadi tendangan sudut. Wasit meniup peluit untuk serangan balik dari Prancis. Yujun merasa agak frustrasi. Sepertinya pembacaannya belum terlalu bagus, tapi sekarang dia bisa lebih memahami cara membaca alur permainan. Lee Jin-sok sedang menyerang, menjaga Shady. Dengan itu, dia memaksanya untuk mengoper ke Kevin. Pemain nomor 3 menyadari sekarang akan menjadi 1 lawan 1, jadi dia memastikan untuk menjaga Kevin dengan sekuat tenaga, tetapi dia bukan satu-satunya yang punya rencana di sana. Kevin tersenyum lalu mengoper bola. Itu adalah tipuan. Rekan setimnya menangkapnya dan mengejek, tidak percaya pemain Korea itu masuk perangkap. Tetapi saat dia berbicara, Kim Min-sung melewatinya dan merebut bola, meninggalkan yang lain terkejut dengan kata-kata yang setengah terucap. Kim Min-sung tersenyum, suka membungkam orang lain dengan bakatnya. Dia menendang bola, mengirimkannya ke sisi kiri lapangan. Itu adalah permainan yang berisiko. Jika mereka tidak menangkap bola itu, Prancis bisa melakukan serangan balik. Dengan tekad, Min Seok-jun melompat dan mengirim bola ke tengah, tepat di tempat Song Yeojun berada. Mereka memiliki peluang besar sekarang. Dan karena itu, 3 zona muncul di lapangan.
Yu Jun mencoba membaca situasi. Dia harus mengenai zona milik Moon Jong-wan. Dia mengamati posisi semua orang. Kali ini, zona terbesar adalah milik Sun Hyujman, karena dia tidak dijaga, yang membuatnya memiliki 2 zona untuk dipilih. Satu milik Sun Jong, dan yang lainnya milik Moon Zong-guan. Dia mencoba memprediksi pergerakan yang mungkin akan dilakukan keduanya, lalu dia menendang ke zona yang dia anggap benar. Beberapa hari sebelumnya di lapangan latihan, Sun Hyukmin menguasai bola dan melihat celah. Dia mengoper ke Moon Jong-won, tetapi ketika dia mencoba menangkapnya, dia secara tidak sengaja mengirim bola ke arah lain. Hari itu, Yo Jun berpikir untuk menghindari mengoper ke Moon Jong-won, tetapi pada saat yang menentukan sekarang, dia harus mengoper kepadanya. Bola mengarah ke zona emas, dan Yu Jun menyemangati temannya. Dia memeriksa apakah semuanya berjalan lancar, dan Moon Jong-won memahami perintahnya. Begitu bola mendarat, dia menendangnya dengan sekuat tenaga ke arah gawang. Sepertinya bola akan membentur mistar gawang. Tetapi pada saat terakhir, bola mulai berputar dan melengkung masuk ke gawang. Mendengar euforia penonton, tim Prancis menjadi khawatir. Dan saat Moon Jong-won mulai mengerti apa yang baru saja terjadi, perlahan-lahan, dia kembali normal sampai kesadaran itu menghantamnya sepenuhnya. Anak itu merayakan dengan sepenuh hati. Sekarang skornya 2-1 berkat dia. Ketika ketegangan berlalu, kaki Yu Jun akhirnya lemas. Syukurlah semuanya berjalan lancar. Seseorang mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Itu adalah Moon Jong-wan dengan senyum lebar dari telinga ke telinga. Dia sudah kembali. Yu Jun menatapnya dengan lega lalu tersenyum. Berkat temannya, dia bisa belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri di lapangan. Permainan berlanjut dan Prancis memberikan tekanan. Shadi mencoba untuk tidak terbawa oleh skor itu, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara datang dari belakang. Moon Jong-won haus akan bola dan lewat di depannya. Shadi bingung karena belum lama ini, pemain nomor 11 itu bukan siapa-siapa, tapi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mencoba merebut kembali penguasaan bola, tetapi kekuatan kasar pemain nomor 11 lebih besar dari yang dia duga. Shadi merenungkan gol sebelumnya. Mungkin itu telah membuat perbedaan dalam posturnya. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mendominasinya. Klakson yang menandai akhir pertandingan berbunyi, dia telah menang, dan Yu Jun tersenyum mendengar berita itu. Sekarang mereka hanya butuh 1 pertandingan lagi, dan mereka akan menjadi juara Piala Sendai tahun itu. Sore harinya, mereka menuju bus untuk kembali ke hotel. Yu Jun sangat kelelahan. Dia sangat ingin beristirahat. Tiba-tiba, beberapa kilatan cahaya muncul. Pagar itu dipenuhi oleh wartawan. Semua orang bersemangat untuk wawancara dengannya. Tetapi setelah hanya 2 pertandingan, dia tidak menyangka akan menarik perhatian seperti ini. Dengan senyum tegang, dia bertanya-tanya wartawan mana yang harus dia tanggapi terlebih dahulu. Tiba-tiba, seseorang dari KBC memperkenalkan diri. Namanya Kwon Jung Seop. Seketika, Yo Jun ingat dia adalah orang yang sama yang muncul setelah pertandingan melawan Brasil. Dia kemudian memutuskan untuk berbicara dengan wartawan itu, tetapi harus cepat karena bus sudah menunggu. Pertandingan berikutnya adalah melawan Jepang. Dia ingin tahu apakah dia punya ekspektasi kemenangan. Dia kemudian ingat bahwa di masa lalu, bahkan tanpa kehadirannya, Korea berhasil mengalahkan Jepang 2-0. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Dan dia sudah memiliki visi emas. Maka, dia tersenyum dan mengambil mikrofon untuk mengatakan bahwa, ya, dia yakin mereka akan menang. Kembali di hotel, dia memeriksa beberapa hal tentang Jepang di komputernya. Karena masa lalunya, dia ingat susunan tim Jepang dan para pemainnya. Dia pernah mempelajari sedikit tentang ini sebagai tindakan pencegahan. Siapa sangka ini akan berguna, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya menurut apa yang diberikan pelatihnya. Ada satu pemain spesifik yang baru artinya dia tidak ada di pertandingan sebelumnya. Sadoren. Dia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Mungkinkah pada hari itu, pria yang dia lawan adalah pemain sepak bola bebas nomor 1?